Terima kasih yang ucapkan kepada Ustaz Haji Nasrullah Yusuf yang telah menyampaikan sambutan atas nama panitia sekaligus pengurus Masjid Jami Al-Akhyar. Terus selanjutnya, marilah sama-sama kita mendengarkan sambutan yang akan disampaikan oleh Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta kepada yang terhormat Bapak Dr. Insinyur Haji Muhammad Riza Patria MPA. Kami persilakan. Sallu ala Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Yang kami hormati para habaib, para kiai dan ahli ulama, Habib Ahmad bin Ali Tegap, Habib Umar bin Ahmad Al-Hamid, Kiai Haji bin Ali Namim, Kiai Haji Munawir Sholih, Kiai Haji bin Ali Yaqub, Habib Luqman Al-Idrus, Kiai Haji Muflis Raisin, Kiai Haji Abdurrahman Naim, Kiai Haji Ramli Jawahir, Kiai Haji Ahmad Zarkasi Yusuf, Ketua DKM Jami Al-Akhyar, Bapak Ustadz Naim Kampudi, hadir juga Kiai Haji Mahfud Toyib, Kiai Haji Nurholis Sulhan, Kiai Haji Zainal Mustafa, Kiai Haji Zainal Abdul Fatah, Kiai Haji Marzuki Nur, Kiai Haji Mahbub Marzuki, Kiai Haji Abdul Goni Hamzah, Kiai Haji Hamzah Ahmadi, Kiai Haji Jayadi Nasir, dan Ketua Panitia Bapak Haji Nasrullah, para hadirin jamaah dan undangan Jami Al-Akhyar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Senantiasa kita memanjatkan puji dan syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala atas rahmat karunia dan ridhonya. Pada pagi hari ini sejak tadi subuh kita dapat mengikuti rangkaian kegiatan peringatan Maulid Nabi besar Muhammad SAW dan juga mengikuti sholat subuh berjamaah. Hadirin yang berbahagia, salawat dan salam kita panjatkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Semoga kita semua dapat meneladani beliau dan insya Allah mendapatkan syafaat di yaumil akhir kelak. Amin. Saya bersyukur bisa hadir dan sholat subuh di Masjid Jami Al-Akhyar pada pagi hari ini. Sejak subuh tadi di masjid yang bersejarah ini, yang umurnya katanya sudah 100 tahun namanya. Insya Allah masjid yang baik ini telah menjadi saksi dari sekaligus peristiwa banyak-banyak kegiatan yang ada dalam rangka mensiarkan agama Islam, tempat berkumpulnya umat, memberikan kontribusi pengabdian pada masyarakat di sekitar Jakarta Selatan ini. Atas nama pemerintah Provinsi DKI Jakarta, saya sangat mengapresiasi atas rangkaian kegiatan peringatan Maulid Nabi besar Muhammad SAW, dan juga menyambut baik dan mengapresiasi bahwa kita memang di masa pandemi ini, sekalipun sudah melandai dan terus penyebaran COVID di DKI Jakarta, saya berterima kasih kita semua masih tetap melaksanakan protokol kesehatan dan terus menggunakan masker. Alhamdulillah sekarang sudah turun dan juga vaksin juga sudah hampir semuanya selesai. Terima kasih atas bantuan dukungan Bapak Ibu semua masyarakat, khususnya jamaah Masjid Jami Al-Akhyar yang telah membantu pelaksanaan vaksin dan telah berkontribusi bersama-sama melaksanakan protokol kesehatan dan memastikan turunnya COVID di DKI Jakarta berkat kerja keras kita bersama. Bapak Ibu yang berbahagia, hakikat Maulid
Nabi Muhammad SAW adalah mengingat dan meneladani akhlak Nabi besar Muhammad SAW, yaitu sikap yakin dan tawakal dalam menjalankan segala urusan, baik urusan di dunia maupun urusan di akhirat. Bapak Ibu semua yang berbahagia, Rasulullah bersabda, sungguh seandainya kalian bertakwa kepada Allah sebenar-benar bertakwa, niscaya kalian akan diberi rezeki sebagaimana Allah memberikan rezeki pada burung-burung, yaitu pagi hari burung-burung pergi dalam keadaan lapar dan sore hari pulang dalam keadaan kenyang. Dalam kitab Al-Hikam karya Ibnu Athaillah juga disebutkan bahwa istirahatlah dirimu dari segala urusan dunia. Apa-apa sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak perlu lagi kita sok-sok mengatur dan ikut campur mengatur. Dunia alam semesta ini ibarat seperti rumah yang diciptakan oleh Allah, dan kita ini hamba Allah seperti tamu dari rumah yang ada. Jadi tidak pernah tuan rumah atau pemilik rumah membiarkan tamunya kelaparan, dan sebaliknya tamu tidak pernah merasa memiliki rumahnya. Bapak Ibu yang berbahagia, man lam yudabbir yudabbirullah lahu. Siapa yang tidak ikut mengatur-ngatur, Allah akan mengaturnya. Jadi biarlah semua Allah yang mengatur. Tugas kita senantiasa selalu memulai dengan semuanya dengan niat yang baik, malu biniat, kita berikhtiar dengan baik, bertawakal, berprasangka buruk, berdoa. Mari kita senantiasa selalu bertawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu yang berbahagia, saya ingin mengajak kita semua untuk dapat meneladani Rasulullah yang paling luar biasa. Sikap teladan Rasulullah yang luar biasa yaitu yakin dan bertawakal dalam hidupnya. Tawakal itu artinya selalu berikhtiar, tapi dalam hatinya dan pikirannya yakin bahwa semua sudah diatur oleh Allah. Allah Maha mengatur dan Allah Maha menentukan segalanya. Kita boleh berencana, bekerja, berikhtiar segala cara dengan segala kemampuan yang dimiliki, tapi yang paling penting adalah kita berserah diri dan bertawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu yang berbahagia, dalam surat Ar-Rahman ayat 60 disebutkan hal jazaa'ul ihsan ilal ihsan. Tidak ada kebaikan, tidak ada alasan kebaikan kecuali kebaikan itu semua. Marilah kita senantiasa berbuat kebaikan kepada sesama. Sesungguhnya berbuat kebaikan itu adalah kebahagiaan. Bapak Ibu yang berbahagia, sebaik-baik manusia adalah manusia bermanfaat bagi manusia lainnya. Dan marilah kita terus meneladani Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan sifat-sifat Rasulullah, yaitu sifat sidik, sifat patona, takblik, dan amanah. Bapak Ibu yang berbahagia, saya tidak ingin berpanjang lebar. Terima kasih atas undangannya pada subuh dan pagi hari ini. Mudah-mudahan kita senantiasa mendapatkan hidayah, rahmat, dan senantiasa mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan apa yang kita rencanakan bersama, ikhtiar kita, kerja kita bersama selalu mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Demikian, mohon maaf atas segala kekurangan. Mudah-mudahan kita senantiasa terbebas dari api neraka. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan sambutan yang telah disampaikan oleh Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta, Bapak Dr. Insinyur Haji Ahmad Riza Patria MPA. Kita doakan semoga beliau selalu dalam keadaan sehat walafiat, dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin.
Untuk selanjutnya, marilah sama-sama kita mendengarkan Mau'izatul Hasanah, ceramah agama hikmah, peringatan Maulid baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang akan disampaikan oleh Abuya Bapak Kiai Haji Munawwir Masri. Kepada Abuya Bapak Kiai Haji Munawwir Masri kami persilakan. Sallallahu alaihi Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah alladzi jammala al-wujud bi ijabi khalqi al-wahid bi jalalatihi wa 'azamatihi al-ma'bud bi thamanihi wa ardihi alladzi arsala rasulahu li izhari dinihi wassalatu wassalam ala nurin min nurihi nabihi wa rasulihi habibihi wa khalilihi Sayyidina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa junudihi wa ansarihi wa man jahada billah haqqa jihadihi binafsihi wa malihi. Yaqulullahu ta'ala fi mushafi kitabihi huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu 'alad dini kullihi. Sadaqallahul azim. Hadratil ulama'il fiqh wal asatizatil a'izzah wal hujjajil kiram wa nakhussu bidzikrihi Bapak Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta Dr. Insinyur Haji Ahmad Reza Panjang Umur. Sehat walafiat, sukses terus membawa Jakarta, bahagia warganya, maju kotanya, berkah hidupnya. Dengan bimbingan doa para alim ulama yang pagi ini hadir di Masjid Jami Al-Akhyar dalam rangka peringatan Maulid Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam berbarengan dengan rencana pemunggahan mihrab. Mudah-mudahan hadirnya Wakil Gubernur cepat selesai. Amin ya rabbal alamin. Selepas dari berbagai macam permasalahan yang terjadi di Jakarta kemarin-kemarin, karena sedang dalam suasana pandemi COVID-19. Sekarang alhamdulillah mulai dari malam tanggal 1 Rabiul Awal biasa kita hadir di kediaman Dr. Kiai Haji Ilham Toib. Dari dulu sejak beliau menjadi pejabat, Maulid setiap malam tanggal 1. Kemarin saya hadir di daerah Kalimalang malam Jumat, malam tanggal 1,
maulid perdana setelah PPKM mulai bisa dikendalikan, itu di jalan orang tidak bisa bergerak karena banyaknya umat Nabi yang kangen dengan suasana seperti ini. Ada donatur nyumbang 20 juta, nggak mau 20 juta sumbangannya itu dipakai buat beli nasi kebun. Dia cuma mau buat beli petasan kembang api. Selesai mahalul qiyam, selesai membaca asraqat, itu petasan masih terus. Maka oleh pembawa acara dipersilahkan untuk menikmati indahnya warna-warni kembang api, bentuk kegembiraan, bersyukur kepada Allah. Jakarta sudah mulai terkendali, alhamdulillah. Terus malam itu saya 3 tempat, yang kedua di Lenteng Agung, yang ketiga di Gunung Gede Bogor. Jadi 3 parcel malam pertama. Amin ya rabbal. Apa sih maulid? Kita hadir dari mushola ke masjid, undangan udah mulai berdatangan, mohon kehadirannya di acara maulid. Al-Imam Jalaluddin memberikan definisi maulid 1. Hal sendiri Jalaluddin, hal kedua Jalalain. Jadi tafsir Jalalain, 2 orang ada di situ yang bernama Jalaluddin, berdua jadi Jalalain. Ada yang memplesetkan tafsir Jalalain. Yang pertama, maulid huwa ijtima'un nas. Maulid artinya berkumpulnya manusia dengan jumlah yang banyak, bukan bertiga. Kalau bertiga gak. Maulid banyak, huwa ijtima'un nas, berkumpulnya manusia. Al-jama'atu rahmatun, dengan kita berjamaah, berkumpul, bersatu, menjadi sebab turunnya rahmat Allah subhanahu. Kalau nggak ada rahmat Allah, dan nyampe kita sini. Karena adanya rahmat Allah, ayunan langkah kaki menjadi ringan, ayunan lenggangan tangan menjadi mudah, karena pengaruh Allah beri rahmat. Alaula fadlullahi alaikum wa rahmatuhu lakuntum minal khasirin. Selamat datang berkah di rumah Habib ya di Madani. Kasih jalan ya Rasulullah, salamun alaihi ya Rafi asyari wa daraji ya Rasulullah, salamun alaihi ya Rafi asyari wa daraji fanfa'na bibarakati wahdina husna wa hurmati ya Rasulullah.
termasuk orang yang mendapatkan keuntungan. Ringan langkah melangkah bisa sholat subuh berjamaah, alhamdulillah. Man sholat subha fi jama'atin faka'annama qama al-lailu kullu, yang sholat berjamaah waktu subuh pahalanya sama dengan sembahyang sepanjang waktu malam. Amin apa? Ya ilah amin aja pada disuruh. Wajar jika lambat connect karena 2 tahun kagak mulai. Jadi wajar kalau responnya agak terlambat. Amin ya Rabbal. Amin ya Rabbal. Pembawa acara di Gunung Gede 2 tahun kejadian musik sampai lupa juga. Mari kita dengarkan Mau'idoh Hasanah oleh Al-Mukarramah Kiai Haji Munawir. Saya pakai kode 2 tahun. Maulid huwa ijtima'un nas. Maulid yang pertama berkumpulnya manusia. Setelah berkumpul, yang kedua wa qira'atu ma tayassara minal Qur'an. Begitu kata Imam Jalaluddin. Setelah berkumpul orang banyak, diajak membaca sebagian surat-surat kecil dalam Al-Quran yang dikemas dalam pembacaan zikir dan tahmid. Ahlu zikri, ahlu mujalasati. Orang yang istiqomah lazim berzikir, kata Nabi, dia akan menjadi teman hidupku. Masih kurang konek, enggak amin kan? Ya Rabbal Alamin. Akan menjadi teman hidupku. Masya Allah. Makanya para sahabat dijelaskan oleh Yusuf An-Nabhani, itu sahabat jika disuruh masuk surga tapi tidak bersama Rasulullah, hidup di dunia bersama Nabi, itu para sahabat lebih memilih hidup bersama Nabi di dunia. Sebab hakikat kenikmatan surga itu adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata Habib Ali, pengarang Maulid Sintudurar, fi jannatin masyaqali min wasfiha. Aku kagak rindu dengan bidadari yang ada di surga. Aku tidak rindu dengan kenikmatan yang ada di surga. Yang kita suka itu buahan di dunia, di surga akan kembali kita temukan. Wa fakihatin katsirah. Berbagai macam jenis buah di surga itu banyak. Di Kemang kita suka buah capi, di surga ada buah capi. Ada capi daun, ada capi lumut. Capi daun ada 2 warna kulitnya, satu warna kulit kuning agak tebal, yang kulit hijau agak tipis. Tapi dia punya isi, bijinya kecil, isinya banyak, dan agak sedikit lengket, sulit untuk bisa dicopotkan dari kulitnya. Ada lagi capi di surga, ada lagi capi. Wa fakihatin katsirah. Lama tu'atin wa mamnu'ah, enggak habis-habis, enggak putus-putus, tak ada musim di surga. Wala mamnu'ah, tidak ada larangan. Yang ada larangan, yang ada
Orang yang punya penyakit diabetes, kolesterol tinggi, asam urat, jangan makan durian, jangan makan sate. Tapi di surga wala mamnu'ah, nggak ada larangan. Surga tempat kenikmatan, makan durian 2 kontainer, makan sate 2000 tusuk. Jangan dipikirin dari sekarang, dan pada waktunya bisa dinikmati. Ketika proses menuju surga itu di Siratal Mustaqim ketemu 2 ahli ilmu dan ahli ibadah. Kata Allah kepada ahli ibadah, udkhulil jannah wa tan'am biha, silakan masuk surga dan nikmati apa yang ada di dalam surga. Ketika jumpa dengan ahli ilmu, hibuna, berhenti dulu di sini sebentar. Isfa liman ahbabta, beri syafaat kepada orang yang kau cintai. Nanti guru-guru kita bakal memberi syafaat kepada mereka. Amin ya Rabbal. Itu salah satu di antara 5 keistimewaan yang Allah beri kepada Nabi di dalam kitab Faidul Qadir, syarah dari Al-Jami'us Shaghir. Kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Utitu khamsan lam yu'tahunna minal anbiya'i qabli." 5 keistimewaan Allah beri kepada Nabi yang tidak diberi kepada Nabi sebelum dia, yaitu bisa memberi syafaat. Guru bisa memberi syafaat kepada guru-guru. Syuhada bisa memberi syafaat. Orang-orang soleh bisa memberi syafaat. Habib Umar guru kita bisa memberi syafaat. Habib Rizik bisa memberi syafaat. Habib Rizik bisa memberi syafaat. Habib Rizik bisa memberi syafaat. Liman ahbabta, bagi yang beliau cinta. Kalau beliau gak cinta, gak dapat syafaat. Bagi yang Habib Rizik cinta, bagi yang Habib Rizik cinta, bagi yang Habib Rizik cinta, bagi yang Habib Rizik cinta. Ada gak yang Habib Rizik gak cinta? Ada, banyak. Insya amin ya Rabbal. Setelah wa qira'atu ma tayassara minal Qur'an, setelah berkumpul kita diajak berzikir, membaca sebagian surat-surat dalam Al-Quran yang dikemas dalam pembacaan zikir dan tahlil untuk mengajak kita agar menjadi hambanya dalam posisi seperti apapun juga. Antakuna anta abdahu fi kulli halin kama annahu rabbuka fi kulli halin. Jadilah engkau hambanya Allah dalam kondisi apapun juga. Ada orang dekat sama Allah kalau lagi susah. Ada nggak? Kalau lagi dapat nikmat, kalau lagi dapat susah, berasa dekat, lagi nikmat lupa. Wa idza an'amna 'alal insani a'rafana bijanibi. Apabila Allah beri nikmat tuh hambanya kadang pada jauh, pada lupa. Tidak masyahu syarru, apabila dapat kesusahan, kesempitan, diberi sakit,
Ingat sampai janji lagi celentang di kasur, ya Allah kalau baik saya udah mau pulang-pulang di masjid. Mau ngapain kotak amal hilang? Kemarin tuh saat COVID sedang tinggi banyak di antara teman-teman kita yang sakit. Saya juga sakit juga. Malah udah beredar foto saya udah meninggal. Nih, Habib Umar kasih tahu saya, Munawir gambarnya udah beredar, Munawir meninggal dunia panjang umur. 14 hari di rumah dirawat. Dokter di rumah sakit Islam sebaiknya Pak Kiai rawat di rumah sakit. Ini Pak Kiai udah positif, kata dokter uji, ahli penyakit dalam, dokter pribadi langganan dari dulu. Saya bilang, dok, saya nggak mau dirawat di rumah sakit, saya dirawat di rumah aja. Kalau di rumah sakit kan saya mati. Sebab kiai-kiai kemarin kalau di rumah sakit mati. Di Pak Rozi rumah sakit mati. Habib Abdullah, Habib Tauhid Abdullah Al-Kab Tegal masuk jam 5, jam 9 disuntik, jam 10 mati. Di Salahuddin Wahid mati. Tuan Guru Jahudi Kalimantan mati. Ya Abdul Rashid mati. Nurul Anwar putra Ki Haji Nur Ali masuk rumah sakit mati. Saya pada mau masuk. Kalau saya masuk nggak ada saya sekarang. Begitu kena terasa dekat betul. Begitu kena innalillahi, siapa lagi? Innalillahi, musola masjid sejak 1 RT 12 warga ini. Saya usaha dada saya kapan ini? Alhamdulillah saya lawan terus. Panas lagi tinggi 37, sekian. Saya ceramah haul ketua Majelis Ulama Jawa Barat haul sambil diimpus. Saya lawan ceramah kuat 1 jam setengah. Pengawalnya bingung, dia ceramah terakhir gitu. Alhamdulillah. Ceramah 100 hari Kiai Haji Munzir Tamam MA, mantan ketua Majelis Ulama Provinsi, baru selesai dipakai buat saya biar sembuh. Selesai pakai saya datang pakai jas Pak biar jadi. Langsung saya diberikan kesempatan awal memberikan ceramah 14 hari minum obat buatan nenek-nenek aja. Daun sugi 9 lembar di blender dengan baca sholawat tibil qulub wa dawaiha 9 kali sholawatnya, dicampur kunyit, dicampur madu, kasih garam dikit, minum pagi, siang, sore, besok pagi rangsangan untuk makan sudah ada. Alhamdulillah. Obat dari nenek-nenek, kalau obat dari dokter mati saya. Pak Rozi udah pulang ke rumah, dapat kiriman 2 butir obat, mati. Lagi dicari nih merek obatnya sama keluarga. Pak Ustaz, ada yang ngomong jamaah mati kan emang udah ditentuin sama Allah. Iya, tapi sebab-sebabnya dong ya. Makanya alhamdulillah Jakarta di bawah kendali gubernur kita mampu menyelamatkan Jakarta warganya dari korban COVID supaya tidak terlambat. Dibuat berbagai macam takut warga bikin hajatan
Sekarang udah mulai berani hajatan. Di pinggir jalan udah ada janur. Janur kelihatan manis. Ada di Kampung Raden. Gubernur Anies insya Allah jadi presiden. Ya Pak. Dari semalam saya ngapalin Pak. Biar Bang Reza dengar. Tapi kan dia laporan sama gubernur. Maksudnya biar mihrabnya cepat selesai. Amin ya Rabbal. Apa saja kalau sudah bersatu, menyatu, nggak ada yang berat. Halaman rumah yang masih banyak pohon besar, ketika datang waktu pagi, daun yang sudah mengering bakal berjatuhan. Kalau satu-satu dipungut lama bersihnya. Tapi jika menggunakan sapu lidi diikat dalam sebuah ikatan tali untuk membersihkan sampah. Begitu kalau kita bersatu, hari ini pengumpulan dana dilelang untuk mihrab cepat. Lebih cepat lagi kalau Bang Reja sendiri. Cuma kan dia doang yang surga. Kita kadang dapat. Saya mau ajak bapak-bapak biar mihrab jadi ada andil kita. Amin. Tolong bagi dia jalan kantong amal. Saya boleh sambil kita membaca selawat, kotak-kotak amal penggalangan dana dari warga untuk renovasi mihrab. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin fil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha sembuhkan penyakitmu dengan sedekah. Sedekah bisa menjadi pendamping kita di alam barzakh. Malaikat munkar dan nakir mau tanya, nggak terbuka mulutmu karena ada pendamping. Mau nanya marrobuka, munkar nakir nggak bisa karena yang meninggalnya ada pendamping. Itu jenazah itu yang baru dimakamkan, apa nanya sama pendamping, man anta, siapa kamu? Sehingga munkar nakir balik, nggak memberikan pertanyaan kepadaku karena adanya engkau di sisi. Itu yang ditanya menjawab, anak amalukas soleh, aku adalah amal solehmu. Amal soleh
tidak ada tadi. Yang penting beramal itu biar banyak asal ikhlas. Biar banyak asal ikhlas. Orang yang ringan tangannya untuk membelanjakan hartanya itu orang dermawan. Dermawan nama sebuah pohon di surga. As-sakha syajaratun fil jannah husnuha fid dunya wa man ta'allaqa bi husni minha qadahu ilal jannah. Dermawan itu nama sebuah pohon di surga yang cabangnya sampai ngampleh ke bumi. Apa ngampleh? Apa? Oh iya, mixer. Kalau ngampleh kita gak. Ada suami istri ke-12 malam berantem gara-gara suaminya dibilang ngampleh. Itu suaminya ambil motor, dia pacu dengan kecepatan tinggi, dia pergi ke Jatinegara yang namanya Gang Kelor. Dari Kapolres lurus lewat gereja, di bawah terowongan sebelah kiri itu Gang Kelor, ada tukang jamu terkenal dari dulu. Kalau yang keluar BB3 174.000. Itu orang minum yang 150 ditambahin telur jadi 4, pulang udah kagak ngampe karena duduk di atas sadel motor bagaimana yang saya bukan ngampe ya. Wa man ta'allaqa bi muslim minha qadathu ilal jannah. Orang dermawan di dunia itu sedang berpegangan kepada ranting pohon dermawan yang memanjang sampai ke dunia. Itu cabang, itu ranting, qadathu ilal jannah, bakal membawa orang dermawan yang suka membelanjakan hartanya di jalan Allah sampai ke surga. Nabi wa bisakha ka'annahul bahrul dakhar ya'ti mayyinan wa ulufan manhabah. Kedermawanan Nabi itu yang tadi kata Bang Reza, Allah jadikan contoh buat kita umatnya. Kehidupan Nabi, Nabi contohkan kedermawanan. Kedermawanan Nabi seperti laut. Setiap hari diambil ikannya oleh nelayan. Belum pernah kita dengar laut kehabisan ikan. Belum pernah dalam kehidupan bermasyarakat ada orang kaya, dermawan, suka berbagi kepada sesama, memiliki kepekaan sosial. Dia selalu memberi orang yang membutuhkan. Bukan orang ini yang hidupnya tambah susah, justru tambah berkah. Mana kosomalun min shadaqatin balazza tidak bakal berkurang harta yang dibelanjain di jalan Allah, justru semakin bertambah, semakin bertambah, semakin bertambah. Ada kita jumpai dalam hidup bermasyarakat orang kaya pelit-pelit, dia belanjakan hartanya di jalan yang Allah larang, bukan tambah kaya, bukan tambah berkah, hidupnya malah tambah hancur. Sebab hartanya dibuat main judi. Betul itu Muksin Alatas nyanyi, aku sengsara karena judi, aku melarat karena judi, banyak utangku karena judi, judi yang membawaku mati. Muksin Alatas, rekaman tahun 82. Kedermawanan Nabi saat menjelang datang waktu buka, menu buka puasa terdiri dari roti, kurma, susu. Seiring masuk waktu buka, masuk juga tamu.
Assalamualaikum ya Rasulullah. Waalaikumsalam hampir yatim fil bab, anak yatim ya Rasulullah. Apa yang ada di atas meja? Silahkan dinikmati. Anak yatim 3 hari tidak ketemu makan, lahap betul makan, habis seketika. Rasulullah tak ada lagi simpan makanan untuk buka puasa. Jibril dulu bawa wahyu menguji apa yang Rasulullah lakukan. Wa yutimuna ta'ama 'ala hubbihi miskinan wa yatima. Makanan dan minuman yang Rasul berikan kepada anak yatim liwajhillah, semata-mata karena Allah. La nuridu minkum jazaa. Rasul tidak mengharapkan balasan, wala syukur, juga tidak mengharapkan adanya ucapan terima kasih. Inna nakhafu min rabbina, pemberiannya itu dilandasi semata-mata karena takut kepada Allah. Di balik harta yang dimiliki ada hak fakir miskin, ada hak anak yatim. Kedermawanan Rasulullah Allah jadikan contoh buat kita umat ini. Mudah-mudahan yang saya sampaikan ada manfaatnya. Al-Ahyar segera sempurna dengan renovasi mihrab agar jamaah bisa tambah nyaman beribadah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih yang diberikan kepada kita para bapak di Menawar Masjid yang telah memberikan bawah di hasanahnya. Untuk acara ini akan ditutup kurang lebih pukul 6:30. Maka masih ada waktu. Pada sama-sama kita dengarkan Mawaidul Hasanah yang kedua yang akan disampaikan oleh guru kita Al-Habib Umar bin Ahmad Al-Hamid. Kepada beliau kami persilakan. Sallu ala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah wa alihi wa sahbihi wa man wala, amma ba'd. Hadirin yang dimuliakan Allah, khusus para guru, para asatidz, tokoh masyarakat yang kita sama-sama sudah dengar dari ceramah beliau Ustaz Haji Nabil Asri tentang Maulid. Maulid tadi dijelasin tentang makna. Ini bahasa. Maulid itu lahir. Kalau dilihat dari sorok, waktu lahir, kehadiran dan kedatangan Nabi ini ditakdir dengan lahir. Jadi lahir itu bukan hanya manusia, lahir dengan kebaikan. Nah, ini adalah inti dari segalanya, karena ini adalah bentuk cinta. Sekarang kita hidup beragama, itu intinya cinta Nabi. Jamaah jangan kaget, bukan cinta Allah. Kok bisa? Karena kita lihat di Quran, orang Yahudi dan orang Nasrani mengaku paling cinta pada Allah. Ayatnya dikatakan wa qalatil yahudu wan nasara nahnu abna'ullah wa ahibba'uh. Berkata Yahudi dan Nasara, kita ini anak-anaknya Allah, anak dan kekasihnya Allah. Kenapa dia mencontohkan cinta anak, bukan cinta yang lain?
Karena cinta anak ini nggak ada yang ngalahin. Kita jujur, sifat manusia nggak seneng disaingin orang, ya Ustaz? Itu sifat ambisi, nggak suka dikalahin orang, kecuali dikalahin anak suka. Orang kalau kalah sama anak, pertama kalah muka. Anaknya cakep sedikit, bapaknya agak rada-rada kurang. Bapaknya seneng nggak? Seneng. Sampai digendong tuh anak keliling kampung. Anak siapa Pak? Anak saya, Masya Allah, tahu nurun siapa ya? Nah dulu kita waktu nyari jodoh, kenapa dibela-belain nyari yang agak mendingan? Kira-kira sebabnya? Biar anaknya cakep. Mau nggak kawin sama perempuan hancur? Oh kagak, kesian anak saya. Langsung lari ke anaknya. Enggak, gue nggak berani. Anak saya kesian. Ini kenapa? Iya, ntar anaknya ke emaknya lagi. Subhanallah ya. Itu orang kalah sama anak seneng, kalah ilmu seneng. Ada anak tuh Masya Allah pintar ngaji, sampai bisa ngajar di musola. Bapaknya cuman mandiin burung, sampai pucet tuh burung dimandiin. Mancing apalagi tambah deh ekstra. Tapi dia seneng, bapak itu seneng kalah sama anaknya. Nah ini Yahudi menggambarkan cintanya kepada Allah. Tapi coba lihat kita sekarang, bagaimana posisi Yahudi sekarang, bagaimana posisi Nasrani. Kenapa mereka jadi orang yang direndahkan, hina, sampai mereka dapat murka Allah? Sebabnya kenapa? Karena tidak menyambut kedatangan Nabi, tidak gembira. Karena gembira itu salah satu bentuk penerimaan. Kalau kita senang sama sesuatu, kita gembira kalau datang, berarti nerima dong. Kalau nggak senang berarti nggak nerima. Nah ini sekarang takbirul farah, satu bentuk ungkapan. Kita nggak usah bicara ibadah dulu. Ini ibadah samarah, buah dari cinta tadi. Kita lihat Nabi awal dakwah di Mekah sampai 13 tahun, nggak ada bicara ibadah. Sholat 5 waktu kan jamaah tahu kan setelah Nabi Isra Mi'raj baru dapat. Sudah mau hijrah 12 tahun udah lewat. Puasa Ramadan, Nabi 2 tahun di Madinah baru ada puasa Ramadan. Begitu juga zakat segala macam, haji apalagi. Haji itu Nabi udah mau meninggal baru ada haji. Tahun 10 baru Nabi haji. Kalau selesai tinggal 85 hari kira-kira perkiraan Nabi wafat. Berarti sebelumnya nggak ada orang sholat 5 waktu, nggak ada ini. Yang ada cinta. Cinta itulah iman. Makanya Nabi mengatakan la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaih. Ini ada satu kaitan iman dan cinta. Tidak beriman kalian sebelum saya dicintai. Belum lagi hadis Nabi mengatakan adibu auladakum, didik anakmu ala salati usul, 3 perkara. Pertama, hubbi nabiiku. Agama kok nggak bicara, kenapa ngajarin ngaji, ngajarin sholat, ngajarin nanti, itu mah gampang. Ajarin cinta, karena ini umum. Kita kalau disuruh sama orang yang kita cinta, semangat nggak? Nih kayak orang laki depan saya, kira-kira kalau kita senang masalah janda muda deh, kayaknya level kita udah gak mungkin gadis sih, janda muda harapan masih kayaknya ya. Kita senang disuruh nggak? Kita senang disusahin, tahu kenapa ya? Kayak biasanya kan kita beli martabak, terus kita pere, terus dia nggak minta, itu kita susah. Kenapa dia nggak minta? Kenapa dia nggak nyuruh saya? Nah ini nanti larinya ke situ. Sekarang kita suruh anak kita sholat, aduh capek nih. Ajari cinta dulu, insya Allah nyuruh sholatnya enak. Nah, kepengen ketemu Nabi gak? Kan gitu kan? Iyalah. Kita harus rajin sholat biar nanti kita ketemu.
Jadi itu adalah salah satu cara. Dan ini dari Nabi. Nabi ngucap bukan hawa nafsu, dari Allah. Wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu. Termasuk ini pendidikan. Nah ini sekarang takdim, cinta dan hormat. Saya tidak panjang lagi, kebetulan saya terinspirasi tadi Ustaz Munawir menyebut Syekh Yusuf Nabhani. Ini beliau tadinya qadhi di Beirut. Qadhi itu apa Ustaz? Qadhi ini yang memutuskan perkara-perkara. Ya hakim kan banyak kasus-kasus. Ada kasus perceraian, kadang yang paling bingung dia kasus pembunuhan. Terakhir kasus yang beliau sidang kasus pembunuhan. Ada satu orang bunuh orang, ya Allah, dia mikir gimana mutusin. Namanya juga saksi kan bisa aja salah, bisa aja orang dihukum ternyata nggak salah kan pikirannya hakim tuh. Waktu si terdakwah ini duduk, dia bilang, ya fulan, kenapa kamu bunuh orang? Apa nggak ada cara lain nyelesain urusanmu? Kata si terdakwah, saya nggak kuat Pak Hakim. Nggak kuat. Memang kenapa itu orang? Saya nggak kuat, saya harus bunuh dia. Dia nyelah Nabi. Orang itu nyelah Nabi, kamu nggak bisa ngendaliin diri. Iya, itu alasan saya. Syekh Yusuf turun dari kursinya, ngampirin itu terdakwah. Mana tanganmu yang bunuh itu orang? Tunjukin. Tangan itu dicium bolak-balik. Dicium bolak-balik, ditaruh di kepalanya, dihormati. Lalu dia letakkan jabatannya. Lalu beliau menggeluti ilmu, menjadi seorang ulama, dan dia sezaman dengan Sohibul Maulid Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habib Simtul Qur'an. Dia kagum. Nah, saya pindah sedikit ke penulis Maulid. Nah, ini Habib Ali, dia di kampung halamannya di negeri Hadramaut, Sewun. Itu dia mengadakan maulid seperti biasa dengan tulisan maulidnya tadi. Nah, ada kota di sana, saya rasa jamaah udah banyak tahu, di kota Tadim, pusat ilmu. Ya. Dan di situ ada pekuburan. Ada kuburan orang soleh. Ada Sohibul Ratib Habib Abdullah bin Ali Al-Haddad, ada Al-Faqihil Muqaddam. Banyak ulama besar, ribuan. Nah, waktu beliau ngadain maulid di Sewun, satu daerah, orang laki ditarik semua berangkat, kagak ada orang tersisa, orang laki. Yang ada ibu-ibu doang di rumah. Ada orang nggak tahu kabar, masuk ke kota Tarim, berziarah ke pekuburan Zambal, berziarah. Akhirnya ada satu ibu nengok di jendela, kata dia, Pak, kalau dulu bilang ya Syekh, Pak, kalau boleh Bapak jangan ziarah sekarang. Kenapa Bu? Saya lihat penghuni kubur pada pergi hadir maulid, kagak kosong nih kuburan. Jadi mending ziarahnya nanti aja, jangan sekarang. Bayangin, penghuni kubur hadir maulid. Nah, ini sih omongan ya. Jadi kita lihat, jadi mereka pada senang menghadiri. Katanya dulu orang tidak begitu perhatian dengan Maulid Simtul. Begitu kejadian ini, hampir semua orang pada baca, karena dia tahu ahli barzah aja hadir semuanya. Nah, ini kembali kepada Syekh Yusuf. Syekh Yusuf ini pernah menulis ala ra'sil qaul na'li Muhammadin. Di atas derajat yang ada nih di dunia ini, kita tahu derajat apa dah, itu nggak ada yang ngalahin sendalnya Nabi. Apa urusannya dengan sendal? Ternyata beliau melihat ketika Nabi Musa dipanggil menghadap untuk menerima Taurat, berada di Bukit Turi Sina. Kita tahu yang baca Quran paham ya. Apa tuh? Ya Musa ikhla'na alaik innaka bil wadil muqaddasi tuwa. Hai Musa, lepaskan sendalmu. Ini biasanya orang kalau kedatangan tamu terhormat sama biasa-biasa, biasanya kalau biasa suruh lepas sendal deh. Kalau yang gede-gede kita segan nyuruh lepas sendal. Nabi Musa suruh lepas sendal.
Nah giliran Nabi waktu Isra Mi'raj sampai ke Sidratul Muntaha, naik lagi ke Rabbul A'la, ke Mustawa. Walam yu'mar bihal ina'lai. Allah nggak nyuruh lepasin sendal. Ala bisatil kudus, dipermadani kesucian. Jibril aja udah nggak bisa lewat. Ini Nabi nggak disuruh lepas sendal. Makanya beliau terinspirasi Syekh Yusuf nih, di atas semua ketinggian sendalnya Nabi nggak ada yang ngalahin. Itu sendal nggak disuruh lepas oleh Allah. Coba kita lah masuk rumah orang, orang terhormat masuk, itu tuan rumah biasanya udah sendalnya jangan lepas. Beda recehan deh tuh, suruh taruh sana, ketegor nggak apa-apa, nyemplung juga. Ini makna. Makanya Allah Imam Sohibul Maulid juga apa namanya Al-Daibah, ya, ahdiru qulubakum. Sekarang nyawa kita ini hadir, badan hadir, hadirkan hatimu, ya, ya, badan kan udah hadir. Kita disuruh hadirkan hati di Maulid nih. Hatta ajdualakum araisa ma'ani adalil ahbab. Sampai saya jelaskan kepada kalian makna cinta, ya, makna cinta. Berapa ukuran cinta Allah pada Nabi. Nah ini Nabi Musa tadi kita udah dengar, dan beliau Nabi Musa bingung sendiri ketika melihat di tulisan Taurat. Jadi Nabi itu dari tulis dari kitab-kitab dahulu ada kalimat Musa kalim wa Muhammadun habib. Musa kalim, istimewa ya. Nabi Musa diajak dialog langsung sama Allah, ya. Tapi ada kalimat Muhammadun habib. Makanya beliau mengatakan hatta ajlua, biar kalian paham makna cinta. Cinta apa ukurannya ya? Nah cinta Allah pada Nabi itu dikatakan Nabi Musa berusaha, dan kita mungkin semuanya mencari amalan biar Allah senang sama kita, kan gitu kan, larinya ke sana. Kalau Nabi Allah yang nyari senangnya, Allah yang nyari senangnya, Allah yang nyari senangnya. Udah deh, saya biar agak connect, kita kasih contoh. Orang tuh kalau cinta sama orang ekstra, belum minta udah dikasih, belum minta udah. Ingat gak dulu waktu kita pengantin baru, sekarang kan udah agak lamaan dikit ya. Orang pengantin baru itu dari cintanya berbini, bini dia ajak ke pasar jalan, itu bini baru lihat tas bungkus, belum minta San, belum. Istri baru lihat tas bungkus, jalan lagi jalan. Istri lihat buah mangga, ini baru lihat, dilihat mata istri lihat ke mangga, Mas bungkus tuh. Beda kalau anak udah 6 ke pasar lagi, bini lihat mangga, dompet udah nipis, mah belum matang, belum matang, pulang aja dulu. Kalau tadi belum minta udah dikasih, sekarang minta katanya belum matang, jadi agak sedikit ini. Nah ini gambaran cinta Allah pada Nabi. Ini yang mengatakan istri beliau Sayyidah Aisyah, ma ra'aitu rabban illa yusari'u fi ridha. Saya enggak melihat Allah Tuhanmu kecuali buru-buru memenuhi keinginanmu. Nah salah satu keinginan Nabi, dia enggak mau kita susah. Enggak usah bicara neraka, kok ada umatnya masuk neraka, susah aja Nabi kagak mau. Kita dilihat susah nih, Nabi nggak mau. Wah, Allah ngasih apa yang Nabi mau, apa yang Nabi inginkan dikasih sama Allah. Nah ini salah satu yang kita harap. Sayyidina Ali mengatakan arja ayat di kitabillah, paling kita harap ayat di Quran, wala saufa yu'tika rabbuka fatarda. Allah akan berikan kepadamu ya Rasulullah sampai kau senang. Walam yafrah, Rasulullah gak bakal senang. Wafina mu'adzab, ada dari kita yang diadab atau susah. Nah inilah intinya Maulid. Mudah-mudahan Allah berikan kita hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Jazakumullah khairan katsiran. Saya ucapkan terima kasih kepada guru kita Habib Umar bin Ahmad Al-Habib yang telah memberikan awal untuk kesananya banyak hikmah-hikmah maulid, kalimat-kalimat mutiara yang telah kita dapatkan pada pagi hari ini. Mudah-mudahan dapat kita amalkan dalam kehidupan kita. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, untuk adalah selanjutnya adalah sama-sama kita tutup dengan doa. Namun sebelum kami tutup, kami kabarkan bahwa insyaallah pada hari ini berjamaah jangan bangun dulu, kita sediakan sarapan pagi nasi kebuli, itu juga disediakan tentengannya. Untuk doa penutup kami mohon kepada guru kita Da'i Allah Al-Ustaz Al-Habib Ahmad bin Ali bin Abdurrahman bin Ahmad As-Sagaf, kepada beliau kami persilakan. Ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, afdal ma kuntu ana wal nabiyyu min qabli, la ilaha illallah. Kami mohon para jamaah untuk bisa membuat barisan saling berhadapan, dan kami persilakan kepada panitia agar masuk. Tolong dibuat barisan, panitia dibantu diatur. Tolong diatur barisannya, tolong diatur barisannya para panitia untuk kuliah subuh. Untuk kuliah subuh Sabtu yang akan datang, Kelurahan Jalan Timur bertempat di Masjid Al-Faizin. Di Masjid Al-Faizin Jalan Ampel Raya, samping Arsel Nasional. Di Mahadurah